Sebelum melanjutkan, saya ingin mengingatkan semua pemirsa, Bu. Ilustrasi atau model yang saya buat ini sebenarnya masih sangat sederhana. Pertama, karena pembagian keberadaan manusia menjadi raga, pikir, akal, rasa, nafsu, hati, dan fitrah merupakan sebuah penyederhanaan. Kedua, karena rasa nikmat dan sakit hakiki ada banyak sekali variasi atau terjemahan dalam bahasa syariatnya. Misalnya di lapisan raga. Kalau saya intip di Wikipedia aja, rasa sakit bisa diklasifikasikan berdasarkan bagian tubuh mana yang sakit, sistem organ tubuh mana yang terlibat, durasi dan pola rasa sakitnya, intensitas dan penyebabnya. Jadi, satu jenis rasa sakit nyeri aja, jika dikaitkan dengan 5 klasifikasi tadi, maka ceritanya akan berbeda-beda. Hal ini perlu kita semua pahami sebelum kita lanjutkan pembahasannya. Iya, betul. Ini semua masih berupa penyederhanaan. Lalu bagaimana kamu akan melanjutkan pembahasannya dong? Saya akan paparkan beberapa pola berdasarkan pemahaman saya yang terbatas, Bu. Setelah menghubungkan indikator kenikmatan hakiki dengan pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Dengan cara ini, diharapkan kita memiliki pemahaman yang cukup mengenai definisi dan batasan dari ilustrasi yang sudah saya berikan. Oke, silakan dipaparkan. 1. Manusia berdasarkan lapisan keberadaannya memiliki 4 indikator kenikmatan jasmani yang otonom atau independen dan 1 indikator kenikmatan rohani di hati yang merupakan kulminasi dari 4 indikator kenikmatan fitrah dan 3 indikator kenikmatan nafsu. Kenyataan ini digambarkan dalam diagram tadi. Iya, jadi totalnya ada 5 indikator kenikmatan yang independen ya? Meskipun total indikator kenikmatan keseluruhan menghitung fitrah dan nafsu ada 4 jasmani, 4 fitrah, dan 3 nafsu, plus 1 hati, 12 ya? Betul, Bu. Total ada 12, tetapi yang otonom atau independen, yang bisa bergerak sendiri meskipun tanpa disuruh ada 5. Dan yang 1 di hati sebenarnya merupakan kulminasi dari 4 fitrah dan 3 nafsu. Permasalahannya adalah ketika kita irodat berusaha menaikkan jarum di lapisan raga yang sedang sakit misalnya. Bisa jadi di saat bersamaan justru menurunkan jarum di lapisan rasa atau akal atau pikir atau hati. Dan begitu juga sebaliknya. Akibatnya kita pun harus memilih mana yang akan kita prioritaskan. Inilah pilihan hidup yang harus kita ambil setiap saat. Inilah tantangan kehidupan. Betul. Misalnya kita sedang sakit dan untuk mengobatinya kita nggak boleh makanan enak sama sekali. Cuma boleh bubur atau makanan-makanan yang tidak kita sukai. Ini artinya dalam rangka menaikkan indikator kenikmatan raga, kita harus mengorbankan lapisan pikir, akal, atau rasa yang tidak bisa mendapatkan kenikmatan dari kelezatan makanan sekarang. Betul, Bu. Itu contohnya. Meskipun sebenarnya kita masih bisa menaikkan indikator lapisan jasmani dalam yang sekarang jadi turun ke bawah tersebut lewat cara lain selain lewat makanan lezat. Misalnya lewat hobi, membaca atau menonton film atau olahraga dan sebagainya. Iya, ngerti. Terus? 2. Pemicu irodat manusia adalah mengejar atau menambah rasa nikmat hakiki dan menghindari atau mengurangi rasa sakit hakiki. Kenyataan ini jika kita baca lewat perspektif indikator kenikmatan, berarti irodat manusia adalah usaha untuk menggeser jarum indikator kenikmatan hakiki ke atas, yang bisa dibagi menjadi 2 bagian utama. 1. Menghilangkan atau mengurangi rasa sakit. Indikatornya geser dari bawah ke tengah-tengah. 2. Mencapai atau menambah rasa nikmat. Indikatornya, jarumnya geser dari tengah ke atas. Simpel ya, Bu. Kalau ini saya rasa semua orang juga ngerti kan?
Atau bisa juga dari posisi sakit langsung naik ke enak. Iya Bu, itu juga termasuk kombinasi keduanya. Yang jelas, irodat adalah berusaha memutar jarum indikator kenikmatan hakiki searah jarum jam. Oke. Sebaliknya, titik atau wilayah netral, atau saya sebut juga sebagai jangka kewajaran yang berada di tengah-tengah indikator kenikmatan, merepresentasikan kondisi di mana seorang manusia cenderung diam alias tidak terpicu untuk irodat. Wilayah netral itu artinya diam. Iya Bu. Ketika kita tidak lapar, tidak pusing, tidak ada beban permasalahan, tidak ada ambisi, alias tidak ada rasa nikmat yang dikejar ataupun rasa sakit yang perlu dihindari dari 12 indikator kenikmatan tersebut, maka kita akan diam saja kan? Iya juga. Jadi, ada dua istilah di sini yang harus dipahami. Satu, titik netral. Ini adalah kondisi ketika tidak ada stimulasi, tidak ada sensasi nikmat ataupun sakit sama sekali yang dirasakan manusia. Ini digambarkan lewat arah jarum indikator kenikmatan hakiki yang lurus ke depan Bu, horizontal. Dua, jangka kewajaran alias wilayah yang netral. Ini adalah bidang, ruas, di mana seorang manusia toleran terhadap rasa sakit ataupun rasa enak, sehingga cenderung diam, tidak irodat. Ini digambarkan lewat bidang atau ruas yang berwarna kuning di indikator kenikmatan hakiki tersebut, Bu. Oke, ngerti. Jadi ada kemungkinan sebuah kejadian menggeser jarum dari titik netralnya tetapi belum sampai melewati jangka kewajarannya. Akibatnya manusia merasakan sakit atau nikmat tetapi belum cukup besar sehingga tidak tergerak sama sekali untuk irodat. Betul sekali Bu. Misalnya saya lapar tapi nggak parah-parah amat, jadinya tidak mendorong saya untuk makan. Iya. Terus kalau sebaliknya bagaimana? Kalau lewat batas bawah kan jelas manusia akan berusaha mengurangi atau menghilangkan rasa sakit tersebut. Gimana kalau jarumnya lewat batas atas jangka kewajaran? Kan manusia nggak akan berusaha mengurangi rasa nikmatnya kan? Oh, pertanyaan yang bagus Bu. Jika lewat batas atas jangka kewajaran ada dua pendefinisian, secara umum atau spesifik. Kalau secara umum manusia akan tergerak untuk irodat, titik. Irodatnya apa? Apa aja bisa. Misalnya, kalau kita makan enak banget, kalau melebihi jangka kewajaran kita terdorong tersenyum, berkomentar, wow enak banget, atau jadi ingin berbagi dengan orang lain. Pengen teman kita juga nyoba, atau pengen share di sosial media. Irodat apa aja deh Bu. Gak terbatas pada irodat yang berkenaan dengan makanan aja. Oh begitu. Jadi pengen irodat. Tadi saya sebutkan ada dua macam irodat. Satu mencapai rasa nikmat dan dua menambah rasa nikmat. Ini definisi spesifik yang masih berhubungan dengan kegiatan yang sama persis. Kalau kita mendapatkan sebuah kenikmatan apapun itu yang melewati batas atas jangka kewajaran, di masa depan kita akan terdorong untuk melakukan kegiatan yang sama. Misalnya, kalau kita ketemu restoran yang enak banget, kita akan pergi ke sana lagi kan Bu kalau ada kesempatan, supaya bisa mencapai kenikmatan yang serupa dengan sebelumnya. Ini yang saya maksud dengan tanda kutip mencapai rasa nikmat. Begitu juga dengan tanda kutip menambah rasa nikmat. Kalau makanan di restoran tersebut enak, kita akan mencoba menu-menu yang lain. Siapa tahu ada yang lebih enak. Hal semacam inilah yang berusaha saya gambarkan lewat konsep jangka kewajaran. Ah iya, saya ngerti. Singkatnya, kalau kelezatan makanan yang melewati jangka kewajaran, kita akan bereaksi. Misalnya, dengan merekomendasikannya ke orang lain ataupun menjadikannya sebagai sumber kenikmatan di masa depan, sehingga kita terdorong untuk kembali makan di situ ya. Betul Bu. Sip. Selanjutnya. 3.
Titik netral dan jangka kewajaran selain dapat menggambarkan kondisi enak atau sakit yang sedang dialami manusia, juga bisa menggambarkan kecenderungan manusianya, Bu. Hah? Titik netral dan jangka kewajaran bisa menggambarkan kecenderungan manusianya? Iya, Bu. Gimana caranya? Misalnya, indikator seperti ini adalah kondisi normal dan seimbang. Katakanlah ini adalah karakteristik rata-rata manusia. Kita bisa lihat jangka kewajarannya seimbang. Satu bidang ke atas, satu bidang ke bawah. Dan titik netralnya tepat berada di tengah-tengah kedua bidang tersebut. Oke, ini normal. Nah, bagaimana jika jangka kewajarannya bukan cuma 2 bidang, tetapi 4 bidang seperti ini? Oh, iya ya. Jangka kewajaran yang lebih luas ini menggambarkan karakteristik manusia yang lebih sering diam daripada irodat. Lebih sering menganggap segala macam hal itu wajar. Manusia semacam ini lebih sulit terpengaruh oleh kenikmatan dan kepedihan. Lebih stabil dan kebal atau toleran terhadap perasaan enak dan rasa sakit dibandingkan yang pertama tadi. Ngerti. Jangka kewajaran semakin luas, semakin sulit seorang manusia digerakkan oleh kenikmatan dan kepedihannya. Sebaliknya, semakin sempit maka manusia semakin mudah tergerakkan. Betul, Bu. Tetapi karakteristik ini juga tergantung pada posisi titik netralnya, Bu. Titik netral jarumnya. Katakanlah kita sekarang putar indikator kenikmatannya searah jarum jam 50 derajat seperti ini, dengan titik tengah indikator sebagai sumbunya. Titik netral manusia setelah diputar searah jarum jam ini menggambarkan manusia cenderung sensitif terhadap rasa sakit dan lebih toleran terhadap rasa enak. Dan sebaliknya, kalau kita putar berlawanan arah jarum jam menggambarkan manusia lebih mudah merasakan rasa enak dan cenderung toleran terhadap rasa sakit. Oh, iya juga ya. Masuk akal. Kesimpulannya, titik netral yang bisa berputar searah atau berlawanan jarum jam semacam ini, serta sempit atau luas dari jangka kewajaran seperti tadi, mampu menggambarkan sensitivitas manusia yang berbeda dalam merasakan rasa enak dengan rasa sakit hakiki ya. Betul sekali, Bu. 4. Jangka kewajaran dan titik netral indikator kenikmatan setiap individu manusia berbeda-beda. Dan ini tergantung pada kodrat internal, kodrat eksternal, dan irodat alias pilihan hidup yang manusia ambil dalam kehidupannya. Kodrat internal misalnya komposisi penyusun fitrah kita. Manusia dengan komposisi 80% Ifrit, 10% Khidir, 5% Adam, dan 5% Eva tentu sangat berbeda dengan manusia yang komposisi fitrahnya 70% Adam, 20% Khidir, 5% Eva, dan 5% Ifrit. Perbedaan ini akan mempengaruhi definisi rasa nikmat dan sakit di dalam hati mereka yang otomatis mengakibatkan titik netral dan jangka kewajarannya juga berbeda. Manusia yang dominan Ifrit akan lebih mudah marah ketika melihat ketidakadilan, lebih spontan bereaksi terhadap situasi daripada manusia Adam. Sedangkan manusia yang dominan Adam akan lebih suka mengatur-atur orang lain, lebih suka membuat rencana dan memiliki kebiasaan yang monoton daripada manusia Ifrit. Akibatnya, hal-hal yang mereka anggap wajar sehingga tidak perlu bertindak, dan sebaliknya, hal-hal yang mereka anggap tidak wajar sehingga perlu bertindak akan menjadi sangat berbeda atau bahkan berlawanan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap jangka kewajaran dan titik netral individu manusianya. Betul sekali. Itu contoh kodrat internal berupa komposisi fitrah. Kalau contoh kodrat eksternal yang mempengaruhi titik netral dan jangka kewajaran apa? Contohnya pengaruh orang tua, Bu. Seorang anak yang dominan Ifrit jika kemudian memiliki orang tua yang senang mengatur-atur kehidupannya akan memiliki titik netral dan jangka kewajaran yang berbeda. Bahkan dengan sesama dominan Ifrit komposisinya sama persis,
tetapi yang orang tuanya relatif santai, tidak terlalu mengekang. Memangnya apa perbedaannya? Tergantung juga sih apa definisi tanda kutip mengekang atau tanda kutip santai di sini. Mengekang belum tentu negatif dan santai belum tentu positif. Kalau anak ifrit dikekang misalnya, tetapi dengan peraturan yang adil dan konsisten, serta selalu diberikan pengertian yang mudah dipahami, tentu jangka kewajarannya akan lebih luas dan titik netralnya relatif seimbang di tengah. Sebaliknya, kalau orang tuanya santai tetapi sang anak sama sekali tidak diarahkan, selalu diberikan kemauannya ketika marah, justru gawat. Jangka kewajaran indikator kenikmatannya bisa menjadi sangat sempit dan titik netralnya bisa berputar searah jarum jam seperti ini contohnya. Sesuatu yang netral atau wajar bagi anak seumurannya akan dianggapnya sebagai kondisi sakit hakiki, dan sebaliknya, sesuatu yang sebenarnya enak akan dianggapnya sebagai kondisi yang wajar. Akibatnya, sang anak bisa menjadi sangat egois dan maunya menang sendiri dalam segala tindakannya. Sesuatu yang merupakan keberuntungan atau keistimewaan akan dianggapnya sebagai hak asasi yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Kasih contoh biar lebih jelas. Oke Bu, misalnya perkara membersihkan dan merapikan kamar tidur anak. Katakanlah ada 2 indikator kenikmatan hakiki hati berkenaan dengan perkara tersebut. Di antara 2 anak yang sama-sama dominan ifrit sama persis, tetapi karakter pengasuhan orang tuanya berbeda. Orang tua kasus pertama yang relatif mengekang sejak kecil sudah memberikan dan menegakkan peraturan bahwa sang anak harus melakukannya sendiri setiap hari tanpa perlu disuruh. Tugas ini, membersihkan kamar, merupakan tanggung jawabnya secara pribadi. Sementara itu, orang tua kasus kedua membebaskan sang anak dari peraturan tersebut. Entah dibiarkan berantakan atau pekerjaan tersebut sang orang tua yang melaksanakan, bukan sang anak. Hal ini merupakan irodat orang tua yang menjadi kodrat eksternal bagi sang anak. Benar nggak, Bu? Betul. Jika kondisi ini dibiarkan terus selama bertahun-tahun, maka di mata anak yang pertama, membersihkan kamar setiap hari merupakan sesuatu yang wajar, sesuatu yang adil. Kenyataan ini bisa digambarkan dalam indikator kenikmatan hati seperti ini, yang relatif seimbang. Jadi, ketika anak lupa dan kemudian orang tuanya mengingatkan untuk membersihkan kamar, jarum indikator kenikmatannya sang anak tidak akan bergeser keluar wilayah jangka kewajaran. Benar, itu bakal agak turun karena ditegur ya, tetapi nggak akan melebihi jangka kewajaran. Mengapa? Sang anak sudah terbiasa membersihkan kamarnya sendiri, sehingga kalau diingatkan sesekali, ia tidak akan sampai marah berlebihan. Fitrah ifritnya tidak akan membantah dan memberontak terhadap orang tuanya, akibat di dalam hatinya sudah terpaku bahwa membersihkan kamar memang merupakan kewajibannya. Membersihkan kamar sendiri merupakan hal yang wajar. Sebaliknya, bagi anak kedua, jika orang tuanya tiba-tiba mengingatkan sang anak untuk membersihkan kamarnya setelah bertahun-tahun tidak pernah mengajarkan, tentu perintah tersebut merupakan sesuatu yang secara hakiki sakit bagi sang anak, sesuatu yang tidak adil, bukan sesuatu yang wajar ataupun netral. Mengapa? Ya karena selama ini titik netral sang anak sudah berputar searah jarum jam, sehingga kondisi yang wajar bukanlah sang anak membersihkan kamarnya sendiri, melainkan membiarkannya berantakan atau dibersihkan orang tuanya. Hal ini bisa diaplikasikan terhadap permasalahan apapun itu di antara orang tua dan anak, dan merupakan contoh sebuah pergeseran titik netral dan jangka kewajaran sebagai akibat dari kodrat eksternal. Betul, itu contoh yang aktual. Semua orang yang pernah menjadi orang tua atau anak pasti pernah mengalami hal semacam ini, minimal sekali. Kesimpulannya, jangka kewajaran dan titik netral indikator kenikmatan sebenarnya bisa dihubungkan juga dengan jungkat-jungkit kehidupan ya. Jika titik netralnya mepet ke bagian bawah jangka kewajaran,
berarti manusianya mudah merasakan ketidakadilan atau rasa sakit bagi dirinya sendiri dan cenderung susah merasakan kondisi yang ia anggap adil atau rasa enak. Hal ini bisa mengakibatkan manusianya cenderung egois dan sebaliknya, titik netralnya kalau mepet ke bagian atas jangka kewajaran, berarti manusianya mudah merasakan keadilan, mudah merasakan keadaan yang ia anggap adil, rasa enak, dan susah merasakan kondisi yang tidak adil atau sakit. Hal ini mengakibatkan manusianya bisa jadi terlalu altruis. Tepat sekali, Bu. Sensitivitas manusia yang berbeda terhadap rasa enak dan sakit hakiki bisa kita hubungkan juga dengan jungkat-jungkit kehidupan. Atau lebih spesifiknya dengan sifat dasar fitrah Ifrit yang selalu berusaha menegakkan keadilan. Dan salah satu bentuk keadilan yang akan selalu berusaha diseimbangkan oleh fitrah Ifrit adalah keseimbangan antara rasa sakit yang muncul ketika kita mengutamakan sesama daripada pribadi dengan rasa enak yang muncul ketika kita mengutamakan diri sendiri daripada sesama. Kenyataan ini sebenarnya salah satu poin yang sudah saya siapkan juga, Bu. Ibu malah udah nyebutin sekarang. Gak apa-apa, nanti sebutin aja lagi. Kalau irodat, contoh pengaruhnya ke jangka kewajaran dan titik netral apa? Kalau contoh irodat bisa digabung ke poin selanjutnya, Bu. 5. Titik netral dan jangka kewajaran indikator kenikmatan juga berubah-ubah tergantung pada keputusan yang kita ambil dalam kehidupan, tergantung irodat. Hal ini terutama berlaku pada berbagai macam kenikmatan jasmani. Apa contohnya? Contohnya yang paling gampang adalah rasa pedas, Bu. Rasa pedas? Iya. Saat kecil, rata-rata manusia tidak akan menikmati rasa pedas. Tetapi jika dalam pilihan hidupnya ia mau mencoba berbagai masakan yang pedas yang juga lezat, perlahan-lahan daya tahan lidah dan mulutnya akan bertambah. Hal ini pada dasarnya merupakan pergeseran jangka kewajaran indikator kenikmatan, kan? Pas kecil, titik netralnya adalah tidak pedas sama sekali dan jangka kewajarannya relatif sempit, artinya dia nggak tahan pedas. Kalau misalnya pedas dikit aja udah gak mau makan. Kemudian seiring dengan waktu, titik netralnya berubah menjadi 1 cabai, makan cabai terus jadi 2 cabai, 3 cabai, makan cabai terus dan seterusnya. Sampai suatu titik bisa-bisa kalau gak ada rasa pedas sama sekali, makanannya justru tidak terasa nikmat. Titik netral dan jangka kewajarannya sudah bergeser jauh kalau begitu. Iya juga. Dan hal ini berlaku pada berbagai kenikmatan jasmani lainnya. Iya, Bu, apa aja. Mulai dari rokok, minuman keras, menonton film, mendengarkan musik, atau bermain video game. Jika kita berlebihan dalam mengejar kenikmatan tersebut, titik netral dan jangka kewajaran indikator kenikmatan kita pasti akan bergeser seiring dengan waktu. Bisa semakin luas atau semakin sempit. Bisa berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, tergantung kasusnya. Kita bisa berubah sehingga membutuhkan lebih banyak kenikmatan sebelum bisa merasa nikmat. Kita juga bisa menjadi terlalu sensitif sehingga mudah merasakan kepedihan jika kenikmatan jasmani tersebut tidak sesuai dengan standar yang kita miliki. Iya, betul. Pengamatan yang bagus. Tetapi ini sebenarnya juga berlaku ke hati ya, ke 4 fitrah dan nafsu kan? Manusia kalau lebih sering nurutin apa kata nafsunya, maka titik netral dan jangka kewajarannya tentu berbeda dengan kalau ia lebih nurut ke fitrahnya. Begitu juga di antara sesama fitrah, meskipun secara kodrat internal fitrahnya dominan khidir misalnya. Tetapi kalau dalam kehidupannya ia lebih sering nurutin apa kata Evanya, maka karakternya dalam kehidupan justru lebih mirip Eva daripada Khidir. Iya, Bu. Saya bilang tadi terutama lapisan jasmani, bukan berarti satu-satunya. Bukan berarti tidak berlaku bagi hati. Nanti ini juga dibahas dengan lebih detail kok, Bu. Oke, yang penting kamu ngerti. Selanjutnya?
6. Titik netral dan jangka kewajaran indikator kenikmatan, terutama bagian hati, dapat merepresentasikan kepribadian yang dimiliki oleh manusianya ketika mewujud di lapisan jasmani luar dan dalam. Kepribadian yang muncul di jiwa dan raganya. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, salah satu contohnya adalah ketika konsep ini dihubungkan dengan jungkat-jungkit kehidupan. Jika seorang anak terbiasa direndahkan oleh orang tuanya, dicerca dan disiksa secara fisik atau emosional misalnya, maka ia akan tumbuh menganggap cercaan sebagai suatu hal yang wajar. Ia akan menjadi orang yang rendah diri, sensitif, dan gak ada kepercayaan diri. Titik netral indikator kenikmatannya, baik raga, pikir, akal, rasa, ataupun hati, akan berputar berlawanan arah jarum jam. Dan jangka kewajarannya bertambah satu ruas ke atas secara semi-permanen. Akibatnya apa? Ketika orang memberikannya sedikit saja perhatian atau kasih sayang, ia langsung merasa tinggi ke langit. Padahal bagi anak yang normal, hal ini merupakan sesuatu yang biasa aja. Akibatnya, ia bisa menjadi sangat rentan dimanipulasi orang lain. Ia menjadi sangat terdorong untuk membuat orang lain senang, meskipun harus mengorbankan dirinya secara pribadi. Atau yang Ibu sebutkan tadi, ekstrim altruis. Betul, itu contoh yang sangat spesifik. Tetapi itu hanya contoh ya. Banyak juga orang yang meskipun mengalami ketidakberuntungan seperti itu, tetapi mampu tetap kokoh, percaya diri atau seimbang emosinya. Iya, Bu. Bisa aja titik netral dan jangka kewajarannya relatif seimbang. Ini hanya contoh. Oke. Kalau begitu saya mau tanya, faktor apa yang menentukan perbedaan tersebut menurut kamu? Mengapa ada orang yang tidak beruntung seperti itu, mengalami penderitaan dan kesengsaraan ketika kecil yang berasal dari orang tuanya? Sebagian ada yang menjadi lemah, seperti contoh kamu tersebut, tetapi sebagian juga ada yang justru menjadi lebih kuat, bahkan lebih kuat dari orang yang beruntung. Wah, itu sih pertanyaan yang susah dan spesifik, Bu. Tentu bagi setiap individu manusia jawabannya berbeda. Gak apa-apa. Tebak aja salah satu kemungkinannya berdasarkan pola yang sudah kamu rumuskan dari tadi. Lewat perspektif indikator kenikmatan hakiki secara umum. Tebakan secara umum ya. Oke. Intinya sih karena dalam karakter manusia selalu ada pengaruh kodrat internal, kodrat eksternal, dan irodat. Dan karena dalam kasus tadi kodrat eksternal dan kodrat internalnya dianggap sama, maka jawabannya kemungkinan besar terletak di hati, Bu, di mana terjadi irodat, di mana terjadi peperangan antara 4 fitrah dan 3 nafsu. Kalau fitrah menang jadi kuat, sedangkan kalau nafsu menang jadi lemah gitu. Bukan, Bu, nggak sesederhana itu. Karakter yang kuat atau lemah, kalau dalam contoh tadi itu, dalam bayangan saya lebih pada perbedaan fitrah mana yang paling dominan dan nafsu mana yang paling sering digunakan. Kenyataannya adalah karakter manusia yang terlalu altruis, rendah diri, dan sensitif emosinya belum tentu akibat dominasi nafsu. Dan sebaliknya, karakter yang tegar, terlihat percaya diri, dan seimbang emosinya belum tentu akibat didominasi fitrah. Bisa jadi sebaliknya. Orang yang rendah diri bisa jadi malah lebih tinggi keikhlasannya daripada mereka yang terlihat tegar atau kuat dari luar. Kedua hal ini adalah dua dimensi yang berbeda sebenarnya, nggak boleh dicampur-campur. Pertanyaan Ibu barusan adalah pertanyaan jebakan. Betul sekali, pintar. Karakter yang terlihat rendah diri dari luar bisa jadi akibat pengaruh nafsu rasa minta puji dan rasa suci. Tetapi bisa juga akibat fitrahnya didominasi Khidir atau Eva. Sedangkan pengaruh Adam dan Ifritnya minimum. Sebaliknya juga begitu. Karakter yang terlihat tegar dan kuat dari luar bisa jadi akibat pengaruh nafsu rasa aku dan rasa suci. Tetapi bisa juga akibat fitrahnya didominasi Adam atau Ifrit. Sedangkan pengaruh Khidir dan Evanya minimum. Kualitas fitrah manusia dalam mengendalikan nafsunya tidak bisa dilihat hanya dari penampilan luarnya saja. Iya, Bu.
Jangan sampai kita menyamakan karakteristik indikator kenikmatan dengan kemurnian niat manusia di hadapan Allah. Kedua hal itu merupakan sesuatu yang berbeda, dan kenyataan ini berhubungan langsung dengan poin selanjutnya. 7. Meskipun indikator kenikmatan yang saya definisikan ada 12 secara total atau 5 yang independen, rata-rata manusia mengklasifikasikan rasa sakit dan rasa nikmat hakiki dalam dirinya hanya menjadi 3 bagian saja. 1 fisik, 2 perkara logika atau otak, dan 3 emosi dan hati. Iya sih. Kebanyakan manusia menganggap urusan jasmani itu perkara fisik dan logika aja, sementara urusan rohani dianggap sama dengan emosi. Akibatnya ketika tanda kutip perasaan kita tidak enak, kita pun susah membedakan tidak enaknya karena fitrah atau nafsu, atau murni karena lapisan rasa. Hal ini mengakibatkan manusia sangat susah untuk bisa menang dalam peperangan melawan nafsu. Gitu kan maksud kamu? Iya, Bu. Seperti contoh sebelumnya, kita akan mudah ditipu nafsu sehingga berpikiran bahwa kemuliaan itu selalu memiliki karakter kuat misalnya, yang tidak mau tunduk terhadap keadaan. Sedangkan mereka yang tunduk pada keadaan itu pasti tidak mulia. Padahal permasalahannya tidak sesederhana itu kan? Iya, betul. Kesimpulannya, kita memang harus meningkatkan kesadaran akan indikator kenikmatan yang kita miliki yang ada 12 ini. Kalau mau menang melawan nafsu, jangan cuma 3. Dan satu langkah ke arah situ adalah dengan memahami konsep titik netral dan jangka kewajaran yang dari tadi kita bahas. Benar banget. Pertanyaan saya adalah, bagaimana mengaplikasikan pemahaman akan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Itu nanti, Bu. Kita harus membahas semua konsep dasar dulu sampai semua lapisan. Baru nanti bahas pengaplikasiannya. Kasih contoh aja beberapa gitu sekarang. Pengaplikasian yang lebih aktual dari konsep titik netral dan jangka kewajaran yang udah kamu bahas barusan. Ini semua masih berhubungan dengan cerita tentang Rizal dan Darmo kan? Masih berhubungan dengan mensyukuri pemberian Allah kan? Oh iya, Bu, masih berhubungan. Contoh yang lebih aktual yang bisa menunjukkan hubungannya. Oke, Bu. Kalau gitu saya tambahin poin baru sekarang yang rencananya baru akan saya bahas belakangan. 8. Konsep indikator kenikmatan ini termasuk perkara titik netral dan jangka kewajaran dalam kehidupan nyata. Meskipun dari satu lapisan yang sama, raga misalnya, bisa menjadi banyak dan berbeda-beda wujudnya seperti contoh berikut ini. Ini adalah panca indera. Kelima indikator ini secara teknis semuanya termasuk lapisan raga. Tetapi masing-masing bisa memiliki titik netral dan jangka kewajaran yang berbeda-beda. Kebayang kan, Bu, implikasinya? Iya kebayang. Kesimpulannya adalah contoh-contoh indikator kenikmatan hakiki yang sudah kamu berikan dari tadi bisa dikembangkan menjadi lebih rumit tanpa batas, sesuai kebutuhan dan pengetahuan yang kita miliki. Ini contohnya. Kamu mendefinisikan karakteristik raga manusia, kodrat antara manusia yang bisa berubah akibat kodrat eksternal dan irodat, lewat sensitivitas kelima indranya terhadap rasa sakit dan nikmat hakiki. Yang definisi rasa sakit dan nikmatnya juga berbeda-beda bagi masing-masing panca indera tersebut. Setiap individu manusia memiliki kombinasi diagram semacam ini yang unik. Kalau manusia buta sejak lahir misalnya, maka indikator kenikmatan raga bagian matanya nggak akan berfungsi, mati, nggak bisa naik ke atas ataupun ke bawah, gitu kan? Betul sekali, Bu. Itu contohnya. Tetapi kalau manusia buta tetapi bukan sejak lahir, misalnya buta sementara akibat komplikasi penyakit lain, maka indikatornya masih bisa berfungsi seperti ini, memiliki jangka kewajaran titik netral tetapi jarumnya turun ke ruas bagian sakit hakiki. Kalau kebutaannya belum cukup mengganggu dirinya, berarti masih di jangka kewajaran.
Tetapi kalau butanya sangat mengganggu dan mendorongnya untuk irodat, berarti di bawah batas jangka kewajaran. Iya, saya ngerti sekarang. Satu lagi contoh aktual seperti ini apa? 9. Pengaplikasian konsep indikator kenikmatan, jangka kewajaran dan titik netral ini juga bisa menjadi lebih rumit dan nyata lewat kombinasi koneksi antara lapisan keberadaan manusia yang berbeda-beda seperti ini, Bu. Apalagi ini? Contoh yang paling gampang adalah subjektivitas kita dalam menilai orang lain. Itu menarik atau tidak penampilannya, cantik, ganteng, atau jelek kasarnya. Meskipun rata-rata manusia melihat penampilan orang lain menggunakan organ mata, tetapi sebenarnya bukan lapisan raga berupa mata yang melakukan penilaian kan, Bu? Menurut saya, kenikmatan atau kepedihan yang muncul dari melihat orang yang cantik, ganteng, atau buruk rupa bisa berasal dari banyak kombinasi berbeda antara panca indera sebagai jasmani luar dengan lapisan pikir, akal, atau rasa, dan juga hati. Ini saya ambil 2 contoh yang berbeda aja. Mata sebagai jasmani luar dengan 1 rasa dan hati, dan 2 pikir dan hati. Maksud kamu, kenikmatan hakikinya muncul ketika melihat orang yang ganteng atau cantik, atau yang kita suka, dan kepedihan hakikinya muncul ketika melihat orang yang jelek atau orang yang tidak kita suka ya? Iya, Bu. Dan menurut kamu, perkara menarik atau tidak orang lain bagi kita merupakan hasil dari kombinasi beberapa lapisan yang berbeda, jasmani luar, jasmani dalam, dan hati. Iya, Bu. Jasmani luar pun bukan cuma lewat mata aja, bisa juga lewat panca indera yang lain, misalnya bisa lewat telinga. Kalau suaranya merdu bisa memberikan kenikmatan. Kalau jangka nadanya pas banget juga sama. Kemudian ada laki-laki yang suka perempuan dengan nada rendah, tetapi ada juga yang suka kalau lebih tinggi. Dan begitu juga sebaliknya. Masuk akal, terus? Nah, itulah. Jadi konsep ini bisa menjadi sangat rumit kalau kita mau bahas dengan detail. Terserah mau sedetail apa. Intinya adalah dengan memahami konsep ini, kita semua bisa merefleksikan sendiri bagaimana indikator kenikmatan ini tersusun dalam diri kita masing-masing. Kita tahu sekarang bahwa definisi kenikmatan dan kepedihan hakiki itu banyak sekali variasi dan sumbernya. Kita bisa memilah mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat, baik bagi pribadi maupun sesama, baik lahir maupun batin. Kita juga udah tahu sekarang bahwa titik netral dan jangka kewajaran sebenarnya bisa kita ubah lewat irodat, bukan cuma perkara kodrat. Dengan mengaplikasikan kedua pemahaman ini, kita bisa mencari kenikmatan dalam kepedihan dan sebaliknya, mendeteksi kepedihan di dalam kenikmatan dimanapun kita berada. Kita bisa mencari manfaat di dalam kemudaratan dan mencari mudarat di dalam kemanfaatan. Iya, poin yang sangat penting dan juga relevan saat ini. Di zaman kiamat sekarang ini, ketika manusia dipaksa untuk naik kelas dalam sekolah kehidupan, kita akan menghadapi berbagai macam ujian kehidupan dan hukuman yang dalam konteks ini dapat mewujud sebagai kepedihan hakiki. Kepedihan hakiki yang kalau bisa kita hadapi dengan keikhlasan mencukupi, akan mengantarkan kita kepada kenikmatan hakiki. Ketika kita berusaha melihat kenikmatan dalam kepedihan hakiki dan kepedihan dalam kenikmatan hakiki, kita sebenarnya sedang mensyukuri pemberian Allah. Kita sedang melaksanakan siklus sadar dan tabah dalam menggali apa manfaat dan mudarat segala perbuatan yang didorong oleh kenikmatan dan kepedihan hakiki tersebut, baik pribadi maupun sesama, baik lahir maupun batin. Sebab baik kenikmatan maupun kepedihan selalu membawa kemanfaatan dan kemudaratan sekaligus dengan kadar yang berbeda-beda, meskipun seringkali tidak terlihat di depan mata.
Di saat bersamaan dengan memahami konsep indikator kenikmatan, jangka kewajaran, dan titik netral ini, kita akan bisa menemukan berbagai alternatif ibadah yang murah tetapi mahal di hadapan Allah lewat kenikmatan dan kepedihan yang ada di depan mata kita tetapi tidak kita sadari. Begitu kan? Betul sekali, Bu. Rasa sakit dan nikmat yang kita rasakan sehari-hari itu sangatlah rumit, campur aduk dari berbagai lapisan keberadaan kita, sebagaimana yang udah kita bahas sebelumnya. Ibarat kabel yang kusut yang gak ketahuan di mana ujung pangkalnya. Dan satu kabel pun bisa terhubung dengan beberapa sumber sekaligus. Meskipun begitu, ujian kehidupan dan hukuman yang menjelma menjadi kepedihan hakiki, tujuannya adalah membersihkan hati kita dari nafsu. Sasaran Allah memberikan berbagai penderitaan dan kesengsaraan kepada manusia adalah nafsu yang ada di dalam diri kita. Kita harus sadar akan hal ini. Dengan membongkar dan menganalisa bagaimana kerumitan rasa sakit dan nikmat yang kita rasakan sehari-hari lewat konsep indikator kenikmatan, titik netral dan jangka kewajaran ini, kita bisa perlahan-lahan mengidentifikasi pengaruh nafsu dan kemudian menyingkirkannya. Ibarat kabel yang kusut tadi, kita menelusuri satu persatu kabel tersebut, dirapikan dan diikat biar gak kusut, biar ketahuan mana ujung dan pangkalnya, biar ketahuan dari mana sumbernya, dan bagaimana menurunkan atau menaikkan jarum indikatornya lewat perbuatan-perbuatan yang bermanfaat daripada bermudarat. Terus kalau bisa kita potong kabel yang terhubung dengan nafsu, sampai suatu saat nafsu tidak lagi memiliki pengaruh terhadap kenikmatan dan kepedihan yang kita rasakan. Tindakan ini sebenarnya hanyalah perspektif yang berbeda dari usaha kita membersihkan hati dari pengaruh nafsu, kan Bu? Ini merupakan perang melawan nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Cuma dilihat dari sensasi dasar yang manusia kejar dan hindari, yaitu kenikmatan dan kepedihan hakiki. Iya, betul. Pertanyaan saya tentang relevansi konsep indikator kenikmatan ini dengan mensyukuri pemberian Allah sudah terjawab. Bagus. Selanjutnya apa? Untuk memahami lebih dalam konsep indikator kenikmatan dan kepedihan hakiki ini, selanjutnya saya akan menghubungkan pengamatan saya ini dengan ilmu kebaikan yang masing-masing dari kita sudah laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.